Satu malam di atas bukit Labuan Ratu. Ini adalah kisah yang pernah dialami oleh dua orang pamanku dan beberapa temannya kala mereka masih muda belia. Sebenarnya, salah satu pamanku pernah menceritakan kisah ini, tapi itu dulu ketika aku masih duduk di bangku SMP. Hingga beberapa lama kemudian, di mana salah satu kakak kandung pamanku yang juga merupakan uakku meninggal dunia, beberapa teman-teman pamanku pun berdatangan untuk bertakziah ke rumah duka. Selepas mengebumikan jenazah, mereka pun beristirahat di teras rumahku yang kebetulan jaraknya hanya sekitar 15 meter saja dari rumah almarhumah. Terpisah oleh waktu yang terbilang cukup lama, mereka pun akhirnya berkumpul kembali dan mengenang kisah-kisah belia ketika sama-sama menetap di kota Jakarta. Salah satu teman pamanku yang bernama Nanang secara kebetulan mengungkit kembali pengalaman mereka ketika berkemah di perbukitan yang berada di wilayah Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Hal tersebut rupanya memicu reaksi beberapa temannya yang lain untuk mencoba mengingat kembali peristiwa itu. Ya, mereka semua pun kembali tenggelam dalam nostalgia, bahkan dari mereka pula kisah ini jadi memiliki banyak sudut pandang dan bisa saling melengkapi. Jakarta, sekitaran tahun 1987. Pagi itu, beranda rumah nenekku yang berada di bilangan Cempaka Putih, Jakarta Pusat telah dipenuhi oleh beberapa anak lelaki yang rata-rata masih berusia sekitar 18 hingga 20 tahunan. Mereka tengah bercengkrama sambil menikmati hangatnya makanan, kopi tubruk, dan juga rokok. Tak ada obrolan serius, hanya mencoba memprediksi skor pertandingan sepak bola yang akan berlangsung malam nanti di TVRI. Wajan, panci, jerigen hingga ransel terlihat masih berserakan di lantai. Dua buah tenda pramuka tampak sedang dilipat seringkas mungkin oleh Usman, pamanku, agar bisa dimasukkan ke dalam tas. Man, ngomong-ngomong, lu udah yakin nih sama jalurnya? Tanya Icang seraya mengambil sebuah lontong yang tersaji di atas meja. Ya pastiin dulu, jangan nanti kita udah jalan malah nyasar, tambah Nanang sedikit bergurau. Yaelah, kagak bakalan dah. Lagian kalau nyasar ya tinggal tanya aja sama warga, gampang, jawab pamanku enteng sambil terus menjejalkan lipatan terpal dan flysheet ke dalam tas tenda. Ini bocah kerjaannya naik gunung melulu. Naik hajinya kapan? Celetuk nenekku yang tiba-tiba muncul dari dalam ruang tamu. Melihat yang punya rumah berdiri di depan pintu, spontan teman-teman Usman pun menghampiri nenek untuk cium tangan. Ada emak, ucap mereka sambil tersipu malu. Doain kita ya mak, biar selamat sampai tujuan, ucap Anton. Ya, nenek yang oleh para tetangganya lebih familiar dipanggil Mak hanya mengangguk saja sambil tersenyum. Lu pada mau kemana aja silakan, tapi kudu inget jangan pernah ninggalin sholat ya, pesan nenekku dengan aksen Betawinya. Para pemuda itu pun manggut-manggut. Tak lama kemudian nenek kembali masuk ke dalam rumah. Udah pada siap belum? Tanya Masto yang baru saja datang. Lelaki berperawakan paling tinggi itu terlihat sedang menggembok Alpina dan menenteng gulungan tali prusik di tangan kanannya. Masto masih berdiri di depan pagar rumah sambil menuntaskan satu hisapan terakhir rokok Marlboro-nya. Bentar, ngopi aja dulu, timpal salah satu pamanku yang bernama Juli. Masto pun bergegas masuk ke halaman rumah. Serius lo mau bawa prusik? Tanya Kelly, pemuda berparas tampan tapi malas mandi. Ya, gue disuruh si Usman bawa ini. Ya gue bawa, jawab Masto seraya masuk ke halaman rumah. Ya udah bawa aja. Soalnya jalurnya ini mirip-mirip sama Salak. Jarang bonus, sahut Usman. Jul, lu jadi bawa golok? Tanya Masto lagi. Aman, gua bawa dua, balas Juli seraya menunjuk ke arah dua buah parang yang sudah dibungkus berlapis-lapis menggunakan kertas koran.
Masto hanya mengangguk ringan. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan akan menjumpai medan yang masih tertutup rapat oleh semak dan rimbunnya pepohonan. Dengan adanya golok tebas atau parang, tentunya akan memudahkan mereka untuk membabat tumbuhan yang menjorok hingga ke jalur pendakian. 20 menit lagi kita berangkat. Juli memberikan komando. Sontak seluruh peserta camping itu pun bersiap. Wajan yang hitam akibat noda jelaga itu digantung di belakang ransel, sedang parafin, nesting dan sebagian peralatan makan diletakkan di dalam panci yang ditutup serapat mungkin. Keli dan Icang didapuk untuk membawa tas tenda, sedangkan beberapa orang lagi membawa bahan makanan. Tepat pukul setengah 9, rombongan itu pun bergegas meninggalkan kota Jakarta. Mereka akan menuju ke satu lokasi dengan dipandu oleh Usman sebagai orang yang katanya pernah camping di tempat tersebut. Usut punya usut, memang Usmanlah yang mempunyai gagasan untuk berkemah di sebuah tempat yang berada di Gunung Halimun. Ide tersebut kemudian disepakati oleh teman-temannya. Mereka yang turut serta di dalam perjalanan ini adalah kedua pamanku, yaitu Usman dan Juli. Lalu ada Masto, Anton, Eros, Keli, Nanang, Icang, dan Iwan. Ya, total ada 9 orang dengan gairah mendaki yang begitu menggebu. Kesembilan orang itu berdomisili di kelurahan yang sama, hanya berbeda RT. Pada awalnya mereka hanya sekedar iseng camping di area Cibodas atau di Cidahu. Kegiatan yang dilandasi hobi itu pun berlanjut hingga ke puncak-puncak gunung yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Bali dan Lombok. Wajar saja bila di masa itu banyak pemuda yang menggandrungi kegiatan mendaki atau camping. Salah satu faktor utamanya karena terinspirasi artikel-artikel pendakian yang kerap kali dimuat pada beberapa majalah. Bahkan hobi mendaki kedua pamanku itu akhirnya turut menular hingga ke para ponakannya, dan salah satunya adalah diriku. Perjalanan pun dimulai. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di satu tempat yang berlokasi di Sukabumi. Siang itu sempat terjadi perdebatan ringan antara Usman dan juga beberapa temannya. Niat awal yang tadinya hendak camping di Gunung Halimun, entah mengapa sekarang malah sampai di satu tempat yang ternyata sudah masuk ke wilayah Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Ya, Pelabuhan Ratu, bukan hutan rimba khas gunung-gunung di Jawa Barat yang mereka jumpai, melainkan hanya ada perkampungan kecil yang dikelilingi tanaman umbi-umbian dan kandang-kandang hewan ternak. Kekecewaan jelas terpancar pada raut wajah mereka. Usman yang katanya sudah tahu lokasi, nyatanya malah planga-plongo saat dicecar pertanyaan oleh Masto, Icang, dan Juli. Lu gimana sih, Man? Katanya udah tahu jalan ke Gunung Halimun. Kenapa sampainya malah di Pelabuhan Ratu? Tanya Masto dengan wajah keheranan. Saking kesalnya, lelaki itu sampai menjatuhkan gulungan tali prusik dari pundaknya. Lu sih di jalan kebanyakan ngocol, jadi kagak perhatiin jalan, saut Anton tak mau kalah. Ini kebun, Usman, bukan gunung, timpal Juli yang juga merasa jengkel oleh ulah adik kandungnya. Pucuk, gue udah dandan kayak pendaki beneran, ujung-ujungnya malah nyasar di kebun orang. Nanang turut berkomentar. Sekali lagi, Usman hanya bisa melongo saja tanpa bisa menjawab apa-apa. Ya, itulah Usman, orang yang gemar membuat banyolan, terlalu pede, namun juga suka ceroboh dan menyepelekan hal serius. Kalau kata Juli, Usman jadi suka pelangap-pelongo seperti itu gara-gara waktu masih kecil sering dizalimi oleh ayahku. Ya, otaknya kadang menjadi koslet. Makanya, Man, jangan terlalu yakin dulu sebelum betul-betul jelas rute kendaraan sama lokasinya. Oh, dinyasar kayak gini, mau bagaimana coba? Ujar yang lain. Satu demi satu, mereka pun mulai mengekspresikan keluh kesah dan meluapkan kekesalannya. Lenyap sudah di benak mereka bayangan tentang jalur pendakian yang terjal, rimbunnya belantara serta hijaunya lembah yang mengapit sungai. Imajinasi itu buyar seketika, berganti suasana perkampungan yang riuh oleh suara kambing dan ayam. Suwek lu, Man, udah pundak gua kesemutan manggul tali prusik. Pakai nyasar juga. Masto kembali menggerutu. Udah,
Begini aja, kita tetap jalan sampai ke puncak bukit yang ada di depan sana. Nah, kalau udah sampai, kita langsung buka tenda. Udah, anggap aja kita lagi camping di gunung. Icang yang sedikit iba terhadap Usman akhirnya berani mengambil keputusan. Yah, yang bener aja, Cang. Masa iya mau buka tenda tempat kayak gitu? Protes Iwan. Ya mau gimana lagi? Kita udah terlanjur sampai di sini. Satu-satunya tempat tertinggi yang bisa kita jangkau ya cuma bukit itu aja, balas Icang. Masto dan yang lainnya terlihat masih ragu, merasa tak mendapatkan respon. Icang pun kembali mencoba meminta kejelasan. Gimana? Ya kalau nggak setuju sama usul gue ya nggak apa-apa. Kita bisa balik lagi ke Jakarta, mumpung belum sore. Mau kayak gile, udah jalan jauh-jauh kayak gini, masa ujung-ujungnya balik lagi ke Jakarta? Udah kayak lagu Kus Plus timpal nanang. Ya terserah, maunya gimana. Kalau mau lanjut ayo, kita lanjut sampai ke puncak bukit itu. Kalau nggak mau lanjut ya udah, kita balik kanan dari sekarang. Gimana Jul? Tanya Masto kepada Juli. Beberapa pasang mata sontak tertuju ke arah Juli, orang yang paling disegani di antara yang lainnya. Ya udah, ikutin usul si Icang aja. Daripada ribut-ribut kayak begini, emangnya nggak malu apa diliatin orang-orang kampung? Ujar Juli seraya mengedipkan mata, memberikan isyarat jika orang-orang kampung tengah mengamati mereka. Menyadari jika perdebatan tadi menjadi tontonan beberapa orang tua dan anak-anak kampung setempat, akhirnya semuanya sepakat untuk mengikuti usul Icang. Ya, kala itu hanya ide Icang yang sepertinya masih bisa diterima meski mungkin masih ada opsi lain. Aduh, man. Tampak Juli yang hanya bisa geleng-geleng kepala. Ya, sepertinya omku yang satu ini masih belum bisa terima karena terkena prank oleh adiknya sendiri. Jauh-jauh dari Jakarta cuma buat camping di kebun orang doang, man. Sekali lagi Juli menggerutu. Ya, tanpa basa-basi, kesembilan pemuda itu pun kembali melanjutkan perjalanan mereka ke arah sebuah bukit yang menjulang lebih tinggi dari bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Juli dan kawan-kawan sudah tidak lagi memperdulikan keberadaan orang-orang kampung yang terus memandangi mereka sambil tersenyum geli. Bahkan 3 orang anak kecil terlihat membuntuti Usman dan beberapa kali menertawakan Usman yang dianggapnya aneh lantaran membawa wajan gosong yang tergantung di belakang ranselnya. Dari kejauhan, telinga kesembilan pemuda itu masih mendengar salah seorang warga yang melontarkan guyonan. Hi, kasihan kena gusur. Derap langkah para pemuda itu terdengar mengisi keheningan di siang hari yang cukup terik. Musim kemarau menyebabkan debu-debu berterbangan ke segala arah akibat tersibak angin lembah. Alhasil membuat pandangan mereka jadi terganggu. Mereka pun lalu melewati suatu tempat dengan bidang agak datar yang ditanami pohon pisang dan sayur-sayuran. Beruntungnya, baik pisang maupun tanaman sayur tersebut belum lama ini baru saja selesai dipanen oleh warga yang menggarap tanah di perbukitan itu. Andai saat itu belum dipanen, mungkin buah dan sayuran tadi akan terurai di dalam usus mereka. Sambil berceloteh ringan, akhirnya satu persatu pun mulai melupakan kekecewaan mereka terhadap Usman. Toh, aslinya mereka memang hobi bercanda, jadi rasa jengkel akibat kesalahan yang telah dilakukan Usman bisa dipastikan tidak sampai berlarut-larut. Selepas melewati ladang warga, kini mereka pun mulai memasuki satu tempat yang banyak ditanami pohon kelapa. Tak jauh dari situ, nampak terlihat seorang pria dewasa yang berjalan ke arah mereka. Tubuh orang itu terlihat agak membungkuk lantaran terbebani oleh keranjang berisikan rumput gajah. "Badai ke mana, Jang?" tanya orang itu ramah. Juli dan yang lainnya pun saling berpandangan dengan raut wajah kebingungan. "Badai ke mana?" tanya orang itu lagi sambil tersenyum. "Artinya apa nih tuh?" bisik Icang. Juli tidak menjawab, ia hanya menggeleng. "Punten, adik-adik ini teh mau kemana?" Akhirnya orang itu menggunakan bahasa Indonesia meski aksen kedaerahannya masih tetap terasa. Barulah Juli dan yang lainnya pun paham. Mereka pun serempak tersenyum namun juga merasa malu karena tidak satupun dari mereka yang mengerti bahasa daerah yang barusan digunakan orang tersebut.
Anu, kami mau ke bukit yang ada di sana, Mang," jawab Masto Rama. Mata orang itu mengikuti jari telunjuk Masto yang mengarah pada sebuah bukit. "Ke bukit itu?" ucap orang tadi penuh rasa heran. "Iya betul, Mang," balas Masto. Orang itu seketika terdiam. Pandangannya berkali-kali tertuju ke arah bukit tersebut. Lalu kembali lagi menatap Masto dan kawan-kawan. Juli dan Masto seperti menangkap ada keresahan yang terpancar pada raut muka orang tadi. "Aduh, gimana jelasinnya ya?" kata orang itu dengan nada bimbang dan sesekali tampak celingukan. Maaf, memangnya ada apa ya, Bang?" tanya Masto. Lelaki tadi nampak bingung untuk menjelaskan. Dari mulutnya terlihat akan melontarkan kata-kata, namun entah mengapa urung dilakukan. Dan keadaan ini justru malah membuat Masto dan kawan-kawan jadi kebingungan. "Gak apa-apa, Mang, ngomong aja," timpal Masto seraya tersenyum. Akhirnya karena diminta untuk menjelaskan, maka orang tersebut memberanikan diri untuk buka suara. "Masalahnya orang-orang sini teh nggak ada yang berani ke sana. Soalnya katanya tempatnya angker. Jadi kalau saran Mamang, mendingan adik-adik ini jangan ke sana. Takut nanti ada apa-apa," ucap orang itu. Juli dan lainnya hanya saling memandang, tidak tahu harus berkomentar apa. Sebenarnya berat hati mereka untuk menolak saran si Mamang, namun akan sia-sia juga perjalanan mereka bila sampai gagal berkemah di atas sana. Sungguh, himbauan orang tadi benar-benar di luar perkiraan mereka. Itu sebabnya mereka terlihat bingung harus kemana lagi karena belum mempersiapkan rencana lain. Saat itu, Iwan yang sekujur tubuhnya sudah merasa gerah dan lelah, akhirnya menjadi merasa kesal lantaran ada orang yang menghalangi tujuan mereka. Akhirnya, Iwan pun menanggapi ucapan orang tadi. "Tenang aja, Mang. Angker kagak bikin orang mati. Paling cuma teler doang," balas Iwan dengan nada terkesan menyepelekan sambil cengengesan. Awalnya orang itu tidak mengerti maksudnya, namun ia pun segera sadar kalau himbauannya tadi hanya dijadikan bahan guyonan oleh Iwan, malah terkesan melecehkan. Seketika orang tadi menjadi merasa tersinggung, sorot matanya mulai menunjukkan rasa ketidaksukaannya pada Iwan. "Maafin teman saya ya, Bang. Dia cuma bercanda. Tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa," kata Masto yang berinisiatif untuk meredakan ketegangan. Namun rupanya orang itu terlanjur kesal dengan Iwan sehingga ia tidak menggubris permohonan maaf Masto. Dengan segera orang itu membetulkan letak keranjang di punggungnya dan ia pun berniat pergi. Namun sebelum angkat kaki, ia kembali mengucapkan sebuah kalimat pada Masto dan kawan-kawan. "Ya terserah kalian, tapi jangan nyesel kalau nanti ada apa-apa sama kalian," ujarnya sambil berlalu dari tempat itu. Selepas kepergian pria tadi, Juli segera saja menghampiri Iwan dan menepuk pundaknya. "Wan, lu kalau ngomong sama orang yang lebih tua, kagak boleh kayak gitu. Pakai tata krama, ingat kita itu lagi di kampung orang," tegas Juli yang tampak kesal dengan kelakuan Iwan. "Ya Jul, maksud gua kan tadi cuma bercanda," balas Iwan sambil menunduk. Tak ingin terlalu larut dalam kegundahan yang disebabkan oleh ucapan orang tadi, mereka pun lanjut melangkahkan kaki menuju ke puncak bukit yang hanya berjarak sekitar 500 meter lagi. Suara riuk 9 pemuda itu kembali mengisi kekosongan di jalur yang kini mulai didominasi oleh tanjakan. Beban yang ada pada ransel di punggung mereka ditambah udara siang hari yang panas memang hanya bisa dicairkan dengan candaan dan gelak tawa semacam itu. Selepas melewati ladang dan perkebunan warga, akhirnya mereka pun sampai juga di sebuah bukit yang belum lama tadi dikatakan oleh Icang. Dengan serempak, Juli CS memalingkan wajahnya ke arah selatan, di mana dari kejauhan tampak birunya Laut Kidul yang debur ombaknya samar-samar masih bisa tertangkap telinga. Ya, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan Segara Kidul dari kejauhan dan dari spot yang terbilang cukup tinggi. Terlihat juga beberapa perahu nelayan yang mencari ikan di tengah lautan. "Subhanallah, indah banget ya pemandangan dari atas ini," ucap Masto berdecak kagum. "Wah, ini mah beneran kagak nyesel
Kalau pemandangannya indah kayak begini, sambut Icang sembari menurunkan ranselnya. Secara tidak sadar, rasa takjub akan pemandangan di tempat tadi pun terucap dari mulut mereka. Usman yang mengetahui kalau teman-temannya tengah terbuai keindahan alam tersebut sontak jadi punya alasan untuk balik mengejek. Nah, akhirnya lu pada seneng juga. Coba kalau tadi kita jadi ke Halimun, belum tentu lu pada bisa lihat pemandangan bagus kayak begini, ujar Usman sedikit pongah. Ya tetap aja beda, suasananya beda, hawanya juga beda, balas Juli mematahkan kalimat adiknya. Terus gimana nih? Apa kita tetap mau buka tenda di sini apa bagaimana? Di sini itu terlalu kena matahari, tanya Nanang yang sudah tidak sabar untuk segera beristirahat. Masto dan Juli tampak memalingkan wajahnya ke arah sekitar, mencari-cari tempat yang sekiranya lebih aman untuk membuka tenda. Nah, bagaimana kalau kita buka tenda di sebelah situ aja? Usul Masto sambil menunjuk sedikit ke arah barat di mana terdapat beberapa pepohonan dan juga tanaman liar yang tidak begitu tinggi. Wah, boleh juga. Yang penting tenda kita kagak terlalu kena panas dan kagak terpapar angin secara langsung. Timpal Keli. Ya udah kalau gitu. Usman, Keli, Nanang, Iwan, Icang sama Anton pasang tenda. Gua, Eros sama Juli mau ke bawah dulu buat isi air, nama nyari kayu bakar. Biar nanti selepas asar kita udah bisa makan sama ngopi. Masto memberi komando dan direspon dengan anggukan beberapa temannya. Juli dengan cekatan meraih sebilah parang dari dalam ransel. Lu mau bawa juga? Ada satu lagi nih, tanya Juli sambil menyodorkan parang lainnya kepada Masto. Agak, gua kan mau cari air, balas Masto sembari menggeleng. Juli akhirnya kembali memasukkan parang tersebut ke dalam ranselnya. Yah, ucap Juli. Masto Eros bergegas mengikuti Juli dan meninggalkan yang lain dengan membawa sebilah parang. Juli memutuskan untuk berpencar dengan Masto dan Eros tanpa berkata apa-apa. Pria gondrong berkulit gelap itu terus melangkahkan kaki hingga wujudnya menghilang di balik pepohonan. Sementara Masto dan Eros masih harus menuruni bukit agar bisa menemukan aliran sungai atau setidaknya sumber air untuk dikumpulkan ke dalam 2 buah jerigen plastik. Memang, medan yang dilalui tidak begitu sulit untuk ukuran pemuda seusianya. Namun bila yang dicari belum juga didapat, bisa-bisa tenaga keduanya keburu habis terkuras dan benar saja. Sudah 3 kali kedua pemuda itu berputar-putar di sekitar kaki bukit, sedangkan air belum juga ditemukan. Berhenti dulu, Ros. Gua ngap ini. Masto menghentikan langkah sambil memalangi laju Eros dengan lengannya. Seketika langkah Eros pun terhenti. Heran, udah 10 menit kita turun bukit, belum juga ketemu sungai, kata Masto dengan nafas yang turun naik dan pandangan yang sedikit berkunang-kunang akibat udara panas di siang itu. Eros tidak menanggapi, dia tetap sibuk melirik ke arah kanan dan kiri. Telinganya masih mencoba menangkap apakah ada suara gemericik air di sekitarnya, namun hasilnya nihil. Kalau kita mencar, lu mau kagak? Masto memberikan usulan yang dengan tegas ditolak oleh Eros. Ogah, kita belum kenal daerah sini kan. Kalau kita nyasar gimana? Ujar Eros. Mendengar itu Masto hanya mengangguk. Dia sadar di tempat yang asing seperti ini mungkin memang lebih baik bila mereka tetap bersama. Lalu bagaimana dengan Juli yang saat itu malah memilih untuk memisahkan diri? Ya, terkecuali dia. Masto dan yang lainnya tidak pernah mengkhawatirkan seorang Juli yang memang nyalinya lebih besar. Tahun lalu, kakak kandung Usman itu baru saja mendaki Gunung Salak seorang diri tanpa membawa tenda ataupun ponco untuk mendirikan bivak. Ia hanya berbekal tas lempang berisikan rokok, air minum, roti, dan sarung. Itu sebabnya Juli cukup disegani di kalangan teman-temannya. Biarin aja ya kalau Juli mah, dia emang lebih suka gerak sendirian, ucap Eros. Kalau Juli hilang di gunung apa di hutan, ujungnya bakalan sampai rumah juga. Nah kalau kita yang hilang di hutan, bisa-bisa muncullah di koran bagian depan. Tambahnya lagi dengan diikuti gelak tawa. Sedang apa kalian di sini? Tiba-tiba saja terdengar suara dari arah belakang. Mendengar itu, Masto dan Eros kompak menengok ke arah sumber suara tersebut. Ternyata di situ sudah berdiri seorang lelaki parubaya yang mengenakan pakaian serta ikat kepala khas Sunda berwarna hitam.
Masto sempat tertegun lantaran ia dan Eros sama-sama tak menyadari kedatangan bapak yang seluruh rambutnya hampir dipenuhi uban itu. Namun, demi menutupi rasa gugupnya, Masto pun menjawab pertanyaan si bapak dengan ramah. Permisi pak, kami ini dari Jakarta dan kami sedang berkemah di atas itu. Jelas Masto sambil menunjuk dengan ibu jarinya ke arah tempat yang berkemah. Sang bapak melirik ke arah puncak bukit yang baru saja disebutkan oleh Masto. Berkemah? Tanya orang tua itu lagi dengan suara yang agak parau. Betul pak. Nah, kita berdua sedang mencari sumber air untuk keperluan memasak. Tapi sejauh ini kami belum menemukan sungai. Itu sebabnya kami istirahat di sini dulu. Timpal Eros dengan ramah. Nampak lelaki dengan rambut penuh uban itu mengernyitkan dahi seperti ada satu hal yang membuatnya merasa aneh. Memangnya ada urusan apa sampai-sampai kalian ke tempat ini? Tanya sang bapak kembali. Jadi begini pak, sebenarnya kami tidak sengaja ke sini karena awalnya kami itu pengen camping ke Gunung Halimun. Cuma aja teman kami sepertinya salah rute, jadi akhirnya ke sini. Halimun. Halimun masih jauh dari sini. Jelas si bapak seraya mengarahkan telunjuknya ke utara. Mendapati itu, Masto dan Eros menanggapinya hanya dengan anggukan saja. Tadi kamu bilang ingin mencari air. Tanya si bapak. Masto dan Eros kompak mengangguk. Kalau kamu cari sungai, kamu harus mendaki punggungan bukit itu dulu. Baru nanti bisa ketemu sungai di dasar lembahnya. Terang si bapak sambil mengarahkan telunjuknya pada sebuah bukit yang letaknya masih cukup jauh dari situ. Tak beberapa lama kemudian, ia pun melanjutkan ucapannya. Tapi, kalau memang merasa berat ke tempat itu, kamu cukup turun beberapa puluh meter lagi dari sini. Nanti di situ ada gubuk. Nah, di sampingnya ada sumur. Kalian bisa mengambil air di sumur itu secukupnya. Jelasnya, mendengar keterangan tadi, spontan saja wajah Masto dan Eros kembali bersemangat. Baik pak, terima kasih banyak ya, ucap Masto seraya menangkupkan kedua telapak tangannya ke hadapan dada. Si bapak tadi tersenyum sambil mengangguk. Dan ingat, selama berada di sini, tolong jaga sikap dan perkataan. Di sini bukan di kota. Di sini masih terikat dengan aturan-aturan adat yang berlaku sejak zaman Karuhun. Jelasnya, Masto dan Eros terdiam, namun mereka memahami maksud dari kalimat si bapak tadi. Tenang saja pak, kami juga gak bakal berani untuk berlaku gegabah di tempat yang masih asing ini, balas Masto tersenyum. Bagus, kalau memang kalian sudah mengerti, saya pamit, ucap lelaki tadi. Iya pak, terima kasih banyak sekali lagi karena sudah memberi tahu kami letak sumber airnya, sambung Eros yang hanya dibalas anggukan oleh si bapak. Sepeninggal si bapak, Eros tampak seperti kebingungan. Kenapa lu? Kayak orang bingung, celetuk Masto heran. Tok, si bapak tadi itu manusia apa bukan ya? Si Eros balik bertanya. Maksud lu apaan sih? Maksud lu dia demit gitu? Bangetan lu. Jelas-jelas kaki si bapak tadi napak di tanah, balas Masto ketus. Eros hanya cengengesan meski sebenarnya dia serius bertanya. Ya bukannya gitu toh, lu masih ingat kan sama orang yang belum lama kita temuin? Dia kan bilang kalau nggak ada warga kampung yang berani kesini. Nah, kalau emang omongannya bener, lantas si bapak tadi itu siapa dong? Lu Ros, pakai pikir yang macem-macem. Bisa aja kan dia itu warga kampung sebelah yang lagi nyari rumput liar bakal makan ternak dia. Kali ini Eros tidak membantah ucapan Masto. Memang Eros bisa melihat sendiri dengan kedua matanya jika di sekitaran situ banyak ditumbuhi oleh rerumputan liar dan belukar. Meski demikian, ia masih belum sepenuhnya yakin dengan ucapan Masto barusan. Mau nanya lagi dong, Karuhun itu apaan ya? Tanya Eros lagi dengan polosnya. Ya elah, pakai nanya ke gua. Ya kagak tahu lah gua, jawab Masto seraya mengambil jerigen yang sebelumnya diletakkan di tanah. Ayo kita lanjut lagi cari sumur itu. Kasihan no, anak-anak udah pada nungguin, pada pengen ngopi, ajak Masto. Segera saja mereka pun beranjak dari tempat itu.
Sore itu, para pemuda tersebut terlihat tengah beristirahat di depan tenda. Beberapa saat yang lalu, mereka tampak lahap menyantap makan siang di alam terbuka. Tentu saja, menu seperti nasi hangat, ikan peda bakar, sambal goang, dan kerupuk seketika berubah menjadi menu yang sangat istimewa. Semuanya kandas dalam sekali gebrakan tak tersisa. Di belakang tenda, salah satu dari mereka tampak sedang mengangkat ketel panas lalu menuangkan air mendidih itu ke dalam 6 buah gelas. Air mendidih tadi berubah warna menjadi hitam pekat seraya mengeluarkan aroma robusta yang khas. Anton mengambil sebuah sendok lalu mengaduk satu persatu gelas tersebut. Baik Juli maupun yang lain seolah lupa oleh ucapan salah seorang warga kampung yang ditemui siang tadi, yang mana menyebutkan jika lokasi mereka berkemah adalah tempat yang angker. Ya, memang sejak awal mereka mendirikan tenda hingga sore itu berlangsung, mereka sama sekali tidak menemukan hal-hal yang dianggap aneh. Selain itu, di tempat tersebut justru menyajikan pemandangan alam yang indah, jauh dari kesan horor maupun angker. Itulah sebabnya kesembilan anak muda tadi sejauh ini merasa baik-baik saja, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Kopi dari mana nih bro? Sedap banget wanginya, tanya Iwan sambil menghirup asap tipis yang mengepul dari balik krema kopi. Temen gua, Bode Garut, balas Anton singkat. Kok Garut? Kok Garut itu mah kudunya bawa dodol, celetuk Iwan sembari terkekeh. Gawelah, tinggal seruput doang bayar kagak, komen mulu, timpal Anton kesal. Iwan malah semakin tertawa kala melihat ekspresi wajah Anton yang mendadak cemberut. Wih, diem aja lu, celetuk Usman. Tahu ini, bagi ngapa rokoknya, timpal Kli. Masto dan Icang yang merasa tersindir seketika merogoh saku celananya lalu meletakkan bungkus rokok milik mereka di atas terpal, dan bagai predator yang melihat mangsa, saat itu juga Usman, Nanang, Iwan, Eros, dan Kli saling adu cepat berebut batang rokok milik Icang dan Masto. Buset, bengis banget lu pada kalau ngeliat rokok, ledek Juli yang terlihat asik mengasah kedua sisi parangnya. Biasa, 100 doang anak metropolitan, kelakuan raja hutan, sahut Anton disusul oleh gelak tawa yang lain. Heran, giliran lu pada punya rokok malah pura-pura kagak punya, Masto balas menyindir beberapa temannya. Baru saja Masto hendak memantik korek gas miliknya, sepasang mata mendadak melihat ada seseorang yang tengah berdiri cukup jauh dari area perkemahan. Itu kan si bapak yang tadi, ucap Masto dalam hati. Saat itu Masto langsung mengenali sosok orang tersebut karena tadi orang itulah yang memberitahukan letak sumber air. Seketika Masto pun lupa kalau dirinya akan menyalakan rokok. Masto bergegas menghampiri si bapak tersebut dengan maksud mengajaknya bergabung dan minum kopi bersama teman-temannya. Sementara itu, Juli dan yang lainnya sama sekali tidak menyadari gerak-gerik Masto karena mereka tengah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada bapak, ucap Masto ramah. Ayo pak, mari gabung sama teman-teman saya di sana. Kita minum kopi bareng. Ada cemilan juga kok, timpalnya lagi. Bapak itu tetap bergeming sama sekali tak merespon ajakan Masto. Tatapan laki parubaya itu terlihat tajam dan terus menyorot ke area perkemahan. Merasa ajakannya tidak digubris, Masto pun jadi salah tingkah. Itu teman-temanmu? Tanya si bapak dengan wajah datar. Iya pak, memangnya ada apa ya pak? Jawab Masto yang masih dihinggapi perasaan bingung. Saya tidak suka dengan teman kamu yang berbaju hitam itu, kata si bapak. Maksud bapak teman saya yang bajunya hitam yang lagi main gaple itu? Masto balik bertanya yang dengan segera dibalas oleh anggukan si bapak tadi. Masto pun sadar bahwa orang yang dimaksud itu adalah Iwan. Tapi sebenarnya ada apa dengan Iwan? Ada masalah apa sih bapak dengan Iwan? Bukankah keduanya sama-sama belum pernah bertemu sebelumnya? Di situ Masto jadi semakin bingung. Wah, kawan saya yang pakai baju hitam dan sedang ngocok kartu gaple itu namanya Iwan. Maaf pak, kalau boleh tahu, memangnya ada apa ya sama kawan saya yang namanya Iwan itu? Masto kembali bertanya dengan perasaan agak sungkan. Bapak tadi kali ini justru menoleh perlahan ke arah Masto. Awasi saja dia.
Jangan sampai dia bertindak gegabah di sini, balas si bapak yang beberapa saat kemudian melanjutkan kembali kalimatnya. Kalau memang memungkinkan, lebih baik kalian tidak usah lagi berada di tempat ini. Penghuni di sini terlalu sensitif dengan kebisingan yang kalian buat. Ungkap sang bapak lagi. Di situ Masto masih belum paham maksudnya dan hanya bisa membisu mendengar kata-kata si bapak tadi. Di dalam benaknya, dirinya pun bertanya dalam hati, penghuni yang mana? Bukannya di sini nggak ada kampung. Sungguh, saat ini di benaknya menjadi timbul tanda tanya, namun ia terlihat sungkan untuk bertanya. Sampurasun, ucap si bapak sambil berbalik arah lalu berjalan pergi meninggalkan Masto. Sebenarnya Masto masih diliputi kebingungan, namun sepertinya dia tidak mau terlalu mengambil pusing. Baru saja si Masto akan menyusul si bapak untuk memberikan rokok dan sedikit uang sebagai ucapan terima kasih, namun mendadak Juli berteriak, memanggil dan menghampirinya. Masto menoleh ke arah Juli, karena tak biasanya Juli memanggil dengan suara lantang seperti itu. Lantaran masih bimbang ingin memberikan sesuatu pada si bapak, Masto pun kembali memalingkan wajahnya ke arah si bapak tadi, namun sosok itu sudah menghilang. Lagi ngapain lo? Tanya Juli seraya menghampiri Masto dengan langkah yang tergesa. Raut serius terpampang di wajah lelaki berambut gondrong itu. Kagak, itu barusan ada bapak-bapak yang tadi siang ngasih tahu gue letak sumber air. Tapi sekarang orangnya udah nggak ada. Aneh, cepet banget jalannya. Jawab Masto yang terlihat masih celingukan mencari-cari lelaki parubaya tadi. Mendengarkan hal itu, Juli pun hanya terdiam. Ia enggan mencari tahu apa yang dialami Masto atau memang sesungguhnya dia sudah mengetahui sesuatu namun memilih untuk bungkam. Lu sih teriak-teriak manggilin gua. Tadinya gua mau ngasih rokok nih sama uang si bapak tadi. Buru pergi dah orangnya, gerutu Masto. Yaudah, balik lagi sana ke tenda. Daripada keluyuran kayak begini, mending lu bantuin gua belain kayu bakar buat bakar jagung nanti malam. Perintah Juli. Masto tidak menyaut apa-apa selain menuruti perintah Juli yang tetap tidak beranjak hingga Masto betul-betul lebih dahulu bergegas kembali ke perkemahan. Waktu berlalu sedemikian cepat, hingga tak terasa langit mulai terasa teduh, matahari kian bergerak ke bagian barat bumi. Kegiatan di sore hari itu berlangsung biasa-biasa saja, sebagian ada yang bercengkrama sambil menikmati surya yang perlahan terbenam di balik garis cakrawala. Ada juga yang terlibat percakapan serius namun santai. Ada juga yang jalan-jalan di sekitar perkemahan. Berbagai cara akan mereka lakukan demi mengisi waktu luang dan tentunya sambil menunggu malam hari tiba. Terkecuali Juli. Ya, sebenarnya Juli merasakan ada sesuatu yang mengganjal di benaknya, namun ia sendiri tidak tahu titik permasalahannya ada di mana. Juli hanya bisa mengubur kegundahan tadi dengan tujuan agar teman-temannya tetap merasa nyaman hingga esok hari mereka pulang ke rumah. Malam itu, suasana di sekitar dua buah tenda yang didirikan siang tadi mulai diterangi pijar lampu badai yang sengaja digantung di luar tenda. Langit terbilang mendung dengan sesekali menampilkan kilauan kilat dari balik gumpalan awan. Nyanyian tonggeret dan jangkrik berpadu dengan deburan ombak laut selatan yang temponya tak beraturan, bagaikan simfoni yang langsung digubah oleh sang alam. Angin berhembus tidak terlalu kencang, lajunya terhalang beberapa batang pohon yang tinggi menjulang. Di tengah samudera Hindia di depan sana, belasan perahu nelayan dan beberapa pagang tampak memancarkan kelap-kelip cahaya yang bersumber dari petromak. Atraksi cahaya lampu tadi layaknya kunang-kunang yang gemerlapnya kontras menghias angkasa kelam di balik pekatnya malam. Denting dawa yang berasal dari gitar klasik mengalun dalam nada-nada minor mengiringi sebuah balada yang cukup hits pada masanya. Ya, sebuah lagu wajib para pendaki melati dari Jayagiri. Di antara semuanya, hanya Nananglah yang piawai memainkan gitar sekaligus mahir bernyanyi. Masto, Usman, dan Juli turut bersenandung meski nyatanya nada suara mereka malah kurang padu dengan chord lagunya. Sementara Iwan dan Icang sibuk berbincang ringan sambil menumpuk potongan-potongan kayu bakar yang siang tadi berhasil dikumpulkan oleh Juli.
Di sebelah mereka, Keli tetap fokus membaluri beberapa potong jagung dengan bumbu yang sudah diracik meski sesekali ia juga ikut bernyanyi. Di depan tenda yang satunya lagi, Anton dan Eros masih berkutat dengan nesting yang berisikan air mendidih. Ada sekitar 6 gelas kopi yang harus mereka sajikan untuk menikmati malam hari itu. Si Nanang kalau udah main gitar lupa sama kerjaan yang lain, gerutu Eros sambil menuangkan air panas ke dalam gelas yang berisikan bubuk kopi dan gula. Udah biarin aja, dia kan tadi udah masak sop sama goreng peda, balas Anton. Ton, kopi aman? Tanya Masto yang kemudian direspon oleh Anton dengan acungan jempol. 3 gelas kopi yang baru saja dibuatkan Anton dan Eros telah tersaji, disusul beberapa jagung bakar yang menebarkan aroma khasnya. Masto lalu keluar dari dalam tenda sambil membawa 2 bungkus makanan ringan. Ia pun menaruh benda itu di atas permukaan terpal yang dijadikan alas. Dari tadi lagu sedih mulu, ganti lagu kek, protes Iwan kepada Nanang. Ong kita mau menang, celetuk Icang. Berat, balas Nanang sambil menggelengkan kepala, pertanda ia belum mampu membawakan lagu yang diminta Icang. Lelaki yang gemar bersolek itu pun akhirnya mengganti lagu dan membawakan tembang yang tak kalah hits, Madu dan Racun, lalu disusul Sabda Alam. Kembali, beberapa dari mereka turut bernyanyi di malam hari yang menyenangkan. 1 jam sudah berlalu dalam suasana yang menyenangkan sampai akhirnya... Bro, dari tadi ngopi melulu, gak mau nyoba yang lain apa? Tanya Eros. Mendengarkan hal itu, Usman, Masto, Nanang menyeditkan dahi, sementara Iwan dan Anton dengan segera memahami maksud dari ucapan Eros. Oh iya Ros, bukannya kemarin lu bilang mau bawa notipan ya? Udah yuk, keluarin, timpal Iwan penuh semangat. Sip, saut Eros sambil mengacungkan ibu jari. Eros bergegas masuk ke dalam tenda untuk mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Tak lama kemudian, ia kembali sambil membawa 3 botol minuman beralkohol yang diletakkan di dalam kantong kresek hitam. Ayo buka dah, ucap Eros pada Iwan. Yuk merapat, ajak Iwan pada yang lain. Seolah terhipnotis, mereka pun bergerak mendekati Iwan. Hanya Nanang yang tidak bergeser sama sekali dari posisinya. Ya, lelaki itu tidak pernah tertarik untuk mencicipi minuman beralkohol apapun merek dan jenisnya. Baginya, kopi, teh tubruk, dan wedang jahe tetap menjadi minuman favorit yang tak akan pernah tergantikan. Singkat cerita, ketiga botol minuman keras itu pun telah dibuka perlahan namun pasti. Satu persatu minuman di dalam botol tersebut kini mulai tandas. Tak butuh waktu lama bagi kandungan alkohol tadi untuk merajalela mengobrak-ngabrik kewarasan mereka. Cukup beberapa teguk, maka pandangan akan sedikit kabur dan berbayang, menjejak tanah pun serasa melayang. Dari semua orang yang minum, hanya Eros dan Iwanlah yang mabuknya terbilang berlebihan. Alhasil, keduanya jadi sering meracau tidak karuan dan sudah di luar kendali. Sepi banget, kuburan kalah sepi, celetuk Eros. Ya jelas sepi lah, orang gak ada yang lewat, timpal Anton. Ini yang masih melek kayaknya cuma kita doang ya, Iwan menyaut. Tak lama kemudian, ia pun melanjutkan kalimatnya. Nongol kek, kuntilanak sama pocong biar ikutan mabok bareng. Mendengar ujaran yang kurang pantas diucapkan tadi, Juli dan Masto hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Namun mereka berdua tidak berkata apa-apa lantaran kepalanya juga terasa berkunang-kunang akibat pengaruh alkohol. Nanang yang sejatinya adalah lelaki kemayu dan paling takut dengan makhluk astral jadi sedikit kesal pada Iwan yang terlanjur mabuk dan bicara sembarangan. Wan, lu kalau ngomong jangan sembarangan ah. Ingat, kita sekarang lagi ada di Pelabuhan Ratu, wilayahnya Nyi Roro Kidul ini, tegas Nanang jengkel. Sayang, himbauan Nanang tersebut tidak diindahkan oleh Iwan. Alih-alih mendengarkan ucapan Nanang, lelaki itu malah makin menjadi. Lu Nang, apa lu mesti takut sih sama Nyi Roro Kidul? Balas Iwan sambil cengengesan layaknya orang yang sedang mabuk berat. Pemuda itu kembali minum beberapa teguk lalu melanjutkan kalimatnya. Oh iya, Nyi Roro Kidul itu kan Susana. Kalau doi nongol ya kita ajak mojok aja di dalam tenda, kita garap dah rame-rame, ya nggak, ya nggak. Kali ini Iwan mengakhiri kata-katanya sambil tertawa diikuti oleh Eros, Icang, dan Anton.
Jangan kebangetan luan ah. Kalau ada demit yang denger bisa celaka. Nanang kembali mengingatkan Iwan. Eros, Icang, dan Anton yang barusan menertawakan banyolan Iwan kali ini baru tersadar jika ucapan Nanang mungkin ada benarnya juga. Ya, saat ini mereka tengah berada di suatu tempat yang masih asing dan jauh dari area perkampungan. Ketiga pemuda tadi pun kini terdiam. Jurik itu menongol cuma di layar tancap doang. Agak bakalan dia berani muncul depan kita. Yang ada malah gue tagih nomor buntut. Balas Iwan lagi dengan nada mengejek. Mungkin bagi Iwan itu adalah sesuatu yang lucu, namun tidak bagi Masto, Juli, Usman, dan Nanang. Keempatnya cukup terkejut kala mendengar candaan tersebut. Seketika itu juga Masto jadi teringat pada sosok bapak misterius yang ditemuinya siang tadi. Dirinya terngiang akan ucapan si bapak yang sempat mengutarakan ketidaksukaannya pada sosok Iwan. Ah, gila lu. Masto mulai naik pitam. Lu kalau mau ngoceh silakan, tapi kalau sampai ocehan lu bikin celaka kita semua, ingat gua nggak terima. Tambah Masto seraya melemparkan sisa jagung bakar ke arah Iwan. Beruntung Iwan secara refleks masih bisa mengelak meski dengan tubuh terhuyung. Tentu saja Iwan yang sudah dipengaruhi alkohol itu tidak terima mendapat perlakuan seperti itu. Tersulutlah amarah Iwan yang memang sudah tidak bisa lagi berpikir jernih. Tok, kalau malah sewot sih, balas Iwan dengan nada meninggi seraya mengarahkan telunjuknya pada Masto. Dengan tubuh yang sempoyongan, Iwan bangkit sambil meraih sebuah botol miras dan mulai menghampiri Masto. Hanya berjarak 3 meter saja. Masto dengan jemari yang terkepal siap menyambut Iwan dengan segala resikonya. Juli menyadari akan adanya gesekan fisik antara kedua temannya itu, namun ia masih berusaha tenang. Jelas, Juli tidak akan meragukan kemampuan Masto ketika berkelahi 1 lawan 1, apalagi melawan seseorang yang berperawakan kecil seperti Iwan. Namun, belum juga Iwan tiba di hadapan Masto. Dari kejauhan, tiba-tiba terdengar suara deburan ombak yang menggelegar. Suaranya berkali-kali lipat lebih keras dari biasanya dan membuat para pemuda tersebut terperanjat. Juli dan Masto bergegas menoleh ke arah laut, namun hanya kegelapan dan remang cahaya pagang saja yang bisa mereka temui. Sekali lagi gelegar ombak tadi kembali terdengar. Kali ini suaranya lebih keras dari sebelumnya. Suara apaan tuh? Tanya Icang yang sama sekali tidak mendapat respon dari yang lain. Ya, mereka tidak bisa memastikan itu suara apa lantaran gelapnya malam yang membuat pandangan mereka terbatas. Selang beberapa menit setelah suara keras tadi, hembusan angin mendadak terhenti. Seketika tak ada angin sama sekali. Udara seakan hampa secara tiba-tiba. Dari balik punggungan bukit di seberang sana terdengar jelas lolongan anjing yang saling bersahutan. Entah itu anjing milik warga setempat atau memang anjing liar. Yang jelas lolongan anjing tadi terdengar begitu menakutkan, bahkan bagi orang yang mabuk berat sekalipun. Suasana malam hari yang awalnya penuh canda tawa kini berubah sangat drastis menjadi hening mencekam, membuat bulu kuduk para pemuda tersebut meremang. Juli yang paling peka dengan hal-hal yang tak terjangkau nalar pun sontak terdiam dalam batinnya. Ia seperti mendapatkan firasat jika tak lama lagi akan ada hal buruk yang akan menimpa mereka. Lantas intuisi pemuda itu menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam tenda. Masto menoleh ke arah Juli. Pemuda bertubuh bongsor itu tak bisa menyembunyikan kecemasannya. Ya, Juli sudah paham apa yang tengah dirasakan Masto, namun saat itu ia enggan untuk banyak bicara. Gue masuk duluan, ucap Juli setengah berbisik, seraya meninggalkan teman-temannya dan masuk ke salah satu tenda. Masto masih belum paham kenapa Juli malah masuk ke dalam tenda. Hingga secara tiba-tiba datanglah angin kencang dari berbagai penjuru yang langsung menerjang para pemuda tersebut. Angin itu melibas benda apapun yang ada di sekitarannya. Api pada kedua lampu badai yang tergantung di depan tenda sampai padam dalam sekali hembusan.
Maka bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya kecepatan angin tadi. Masto dan kawan-kawannya pun mulai gelagapan. Beberapa dari mereka tampak berteriak ketakutan. Potongan kayu bakar yang masih menyala berterbangan tak tentu arah. Percikan baranya berpencar mengenai tubuh dan wajah beberapa orang di dekatnya. Tampak sebongkah potongan kayu membara terpental dan menghantam Iwan tepat mengenai wajahnya. Lelaki itu sontak tersungkur dan berguling-gulingan di atas tanah seraya memegangi wajah dengan kedua tangannya. Gelas-gelas dan jagung bakar yang belum habis dimakan berserakan akibat tertendang atau tersenggol para peserta camping yang berlarian menuju tenda. "Woi, tolongin gua dong!" jerit Iwan panik. Suaranya terdengar bagai anak kecil yang akan menangis. Sangat berbeda dengan keangkuhannya beberapa saat lalu. Tak ada satupun teman-teman yang membantu. Semuanya terlanjur ketakutan dan memilih untuk buru-buru masuk ke dalam tenda. Iwan yang mabuk berat terlihat kepayahan untuk bangkit. Belum lagi hantaman angin yang seolah enggan memberikannya kesempatan untuk bisa bangun atau bersembunyi. Ya, angin tersebut seperti tidak memperkenankan Iwan untuk bisa masuk ke dalam tendanya. "Ayo, buruan bangun!" ujar Eros yang nekat keluar tenda demi menolong Iwan. Lolongan anjing tak kunjung berhenti, malah semakin menjadi-jadi. Tak hanya lolongan saja, namun kali ini terdengar juga auman keras dari sekitar area perkemahan. Bagai berbalut aura magis, auman itu terdengar semakin mendekat serta membuat sekujur tubuh Iwan dan Eros terkulai lemas dilanda ketakutan. Membuat Eros dan Iwan keburu ambruk ke tanah sebelum sampai ke dalam tenda. Anton dan Nanang yang melihat dua orang sahabatnya tak berdaya di luar sana dengan cekatan segera meraih tangan keduanya lalu menyeret mereka ke dalam tenda. Di tenda yang lain, Masto, Usman dan Keli sudah dalam posisi meringkuk sambil menutupi wajahnya dengan sarung dan juga sleeping bag. Ya, mereka sudah pasrah apabila ada sesuatu terjadi menimpanya. Hanya Juli yang tetap duduk bersila sambil tetap mendengarkan jerit histeris kelima teman-temannya yang ada di tenda sebelah. Ada satu kejanggalan pada angin kencang yang tengah menerjang di luar, di mana angin tersebut seolah hanya berputar-putar di atas tenda yang ditempati oleh Iwan, Eros, Anton, Nanang, dan Icang saja. Sementara itu, tenda yang diisi oleh Juli tetap utuh terpancang dan tak tersentuh terjangan angin sama sekali. Aneh. "Allahu Akbar, Allahu Akbar!" pekik Icang berkali-kali dengan nada gemetar. "Jul, tolongin Jul!" sahut Eros dengan suara yang tak kalah kencangnya. Juli yang jelas mendengar suara-suara penuh keputusasaan tadi hanya bisa mematung. Dia sendiri belum tahu angin itu bersumber dari mana. Namun ada satu momen di mana Juli dan seluruh peserta camping masih teringat dan masih membekas di kepalanya hingga saat ini, hingga detik ini. "Ya Allah, tolongin Nanang ya Allah!" jerit Nanang dari dalam tenda. Tak lama kemudian, lelaki kemayu bertubuh atletis itu pun kembali memekik histeris sambil beberapa kali memanjatkan doa yang ia hafal. Bukan mereda, angin tersebut justru malah semakin hebat menghantam dan mengacak-ngacak tenda tempat yang berlindung. Kali ini, pusaran angin tersebut mulai menciptakan gemuruh laksana badai, bahkan membuat nyali seorang Juli jadi sedikit ciut. Hingga pada puncaknya, pasak-pasak tenda yang ditempati Iwan, Eros, Nanang, Anton, dan Icang pun tercabut dari tanah. Tali yang mengikat pasak-pasak tadi berputar-putar di udara terbawa angin misterius itu. Tanpa adanya pasak yang berfungsi untuk mencengkram permukaan tanah, maka tenda itu seharusnya sudah roboh. Namun aneh, tenda tersebut justru malah terangkat ke atas secara perlahan disertai munculnya suara menggeram yang sangat menyeramkan. Dari sela-sela pintu tenda, Juli memberanikan diri mengintip keluar. Sekedar ingin tahu kondisi di tenda sebelah. Ia menyaksikan ada gumpalan asap gelap pekat yang berputar mengitari tenda tersebut. Dan pada akhirnya asap tadi bertransformasi menjadi sosok hitam mengerikan, bertubuh tinggi dan memiliki rambut panjang tak beraturan.
Makhluk itu terlihat membelakangi tenda yang ditempati oleh Juli dan hanya berdiri di hadapan tenda yang dihuni oleh Iwan CS sambil terus menggeram penuh amarah. Mengetahui sosok apa yang kini ada di hadapannya, Juli pelan-pelan kembali mundur pada posisi semula. Ia duduk bersila. Pergulatan batin mulai terjadi sebab bagaimanapun juga ia tidak bisa membiarkan teman-temannya terancam bahaya. Juli kembali mengintip keluar, namun kali ini ia cukup terkejut. Ya, tidak hanya satu sosok saja yang ada di luar, tapi kini mulai hadir entitas astral berjumlah puluhan dan seolah sedang mengepung tenda Iwan CS. Secepat itu, keadaan di luar tenda sudah sedemikian ramai oleh makhluk-makhluk metafisika. Celakanya, mereka bukanlah sosok-sosok receh yang kerap ditakuti banyak orang, bukan. Puluhan makhluk menyeramkan itu memiliki wujud yang berbeda-beda, mulai dari yang memiliki tanduk melingkar seperti kerbau, bertaring dan berkuku panjang, berbulu lebat, berkepala anjing, hingga ada yang menyerupai harimau. Pastinya mereka bukanlah makhluk sembarangan. Dan tidak jauh dari kerumunan sosok-sosok menakutkan tadi, ada satu sosok yang juga tak kalah menyeramkan yang muncul dari balik sebuah pohon besar. Makhluk itu memiliki tubuh separuh manusia dan separuh ular. Wajahnya terlihat seperti nenek renta dengan sorot matanya yang merah menyala. Tubuh ularnya terlihat melilit pada batang pohon besar tadi, sedangkan ujung ekornya tak terlihat jelas karena terselubung kegelapan. Siluman ular seperti mempunyai pengaruh kuat di antara makhluk yang lain. Juli bergidik ngeri dengan apa yang dilihatnya, hingga sesaat kemudian ia pun terkejut lantaran sosok nenek renta bertubuh ular itu menoleh ke arahnya seraya mengeluarkan desisan panjang. Mungkin itu adalah salah satu peringatan keras darinya agar Juli tidak mencampuri apa yang bukan urusannya. Lelaki gondrong itu pun semakin ciut dan urung keluar tenda. Juli segera sadar bila makhluk-makhluk tadi bukanlah lawan yang seimbang untuk ia lawan. Kurang asem, gara-gara si Iwan nih, umpat Juli dalam hati. Keadaan semakin kacau tak terkendali karena para penghuni tenda yang ditempati Iwan CS semakin memperkeras jeritannya. Ya, semakin keras mereka menjerit, maka semakin keras pula makhluk-makhluk astral itu menggeram dan mengaum. Mereka tentu sangat marah dan wajar saja bila mereka sangat berhasrat untuk mengincar keselamatan Iwan yang menurutnya sudah berkata lancang. Ketika tenda sudah terangkat setinggi pinggul orang dewasa, maka Iwan dan yang lainnya bisa melihat sosok si nenek renta bertubuh ular yang tengah meliuk-liuk masuk ke dalam tenda, menghampiri Iwan dan menerornya dengan sorot mata penuh amarah. "Wawanian si akaing, bisik makhluk itu sambil mempertontonkan seringai mengerikannya sebelum akhirnya ia mengangkat sebelah tangannya dan membuat tenda beserta isi-isinya terlontar ke udara. Jeritan terakhir terdengar menggema ke berbagai penjuru bukit. Bersama dengan itu, tenda maupun tubuh para penghuninya kembali terhempas keras ke permukaan tanah. Usai pendaratan yang tak mulus tadi, angin besar beserta suara gemuruh menakutkan itu pun mulai mereda dan menghilang begitu saja. Keadaan di sekitaran perkemahan kembali tenang dan sunyi. Tak terdengar lagi suara lolongan anjing, auman binatang maupun suara menggeram dari sosok-sosok menakutkan tersebut. Hening, ya hening. Karena satu persatu para penghuni tenda yang ditempati oleh Iwan CS kini telah kehilangan kesadarannya. Kokok ayam terdengar bersautan dari balik bukit. Rona fajar belum sepenuhnya terpancar dari cakrawala di ufuk timur. Seperti biasa, lautan yang tersohor akan legenda Ratu Pantai Selatannya itu kembali memperdengarkan suara deburan ombak yang menghantam bebatuan karang. Semilir angin laut menapaki dinding-dinding tembing maupun perbukitan yang ada di seberang jalan. Hembusannya menyibak setiap helai rambut dan wajah para pemuda malang yang malam tadi bergumul dalam kengerian. Kelima pemuda itu kini belum juga terjaga. Mereka masih terlelap di balik tenda pramuka yang telah roboh menimpanya. Di
Di depan tenda yang satunya, tampak Juli tengah menikmati udara pagi dengan segelas kopi hangat. Ya, dari semenjak teror makhluk mengerikan tadi malam, lelaki itu belum bisa tertidur. "Selamat pagi bapak-bapak," ucap Juli santai kepada Nanang, Icang dan Anton yang baru saja terbangun lantaran tubuhnya menggigil kedinginan. Ketiga orang itu tidak berkata apa-apa selain menggosok-gosok mata lalu celingukan ke kiri dan ke kanan. Mereka bisa melihat Iwan dan Eros yang masih mendengkur dengan tubuh yang masih tertutup terpal tenda. Dari dalam tenda, Masto dan Usman muncul dengan wajah yang masih mengantuk. Keduanya sangat bersyukur karena Iwan, Eros, Nanang, Icang, dan Anton masih bisa bernafas setelah mengalami kejadian yang cukup mengerikan tadi malam. Masto dan Usman cukup terkejut kalau melihat keadaan di luar yang tampak berantakan dan kondisi tenda Iwan CS yang sudah roboh menimpa para penghuninya. "Udah dibongkar aja tendanya, Nang. Emang udah mau pulang?" ledek Usman sambil cengengesan. "Ya, tendanya dirobohin demit," balas Nanang ketus. Juli tertawa geli mendengarnya. "Parah banget tuh, Jul. Bukannya keluar nolongin kita-kita orang, lau malah ngendon di dalam tenda," tambah Nanang. Juli dan Usman kembali tertawa ketika mendengar dan melihat gestur Nanang yang agak kemayu tersebut. "Pain, gak banget gue urusan sama kuntilanak laki," balas Juli sambil tertawa. "Lah, tadi malam itu kuntilanak laki ya, Jul?" timpal Masto penasaran. Juli hanya mengangguk. "Yang duluan muncul ya kuntilanak laki itu. Kloter berikutnya ya lebih nyeremin lagi," jelas Juli. "Pantesan lu kagak jadi keluar tenda. Ada banyak ya," seloroh Usman sambil tertawa. "Bagus, kagak nyatorin tenda kita," tambah Masto sambil bergidik ngeri. "Kagak bakal, orang yang diincar cuma Iwan doang," ucap Juli seraya mengunyah ubi bakarnya. "Kampret emang tuh si Iwan," celetuk Icang sambil memijat-mijat beberapa bagian tubuhnya yang terasa sakit akibat dihempaskan oleh si nenek bertubuh ular tadi malam. "Gara-gara dia, gue jadi kena getahnya. Bagus ngedengkoit," timpalnya lagi dengan wajah cemberut. "Iwan, maboknya norak, kampungan," saut Nanang. Sepertinya dia masih merasa kesal dengan ulah Iwan tadi malam. Lelaki itu pun kembali melanjutkan kalimatnya. "Nanti mah kalau kita camping lagi nggak usah dah ajak-ajak dia lagi. Maboknya nggak elegan." "Elah Nang, yang namanya orang mabok mana ada yang elegan," timpal Icang. Udah, mendingan sekarang kita bikin sarapan. Biar nanti jam 10 kita udah bisa pulang. Emangnya lu pada nggak kangen sama kasur di rumah?" ujar Juli. "Ah, betul tuh, ayah, kita olah bahan makanan yang ada di tas," balas Masto disusul dengan anggukan teman-temannya yang lain. Siang itu, 9 pemuda asal Jakarta mulai berdiri dengan membentuk lingkaran. Juli dan kawan-kawan sudah siap beranjak pulang dari tempat mereka berkemah dengan terlebih dahulu membaca doa demi keselamatan hingga sampai di rumah masing-masing. Setelah selesai memanjatkan doa, para pemuda itu mulai bergegas meninggalkan tempat mereka berkemah. Perjalanan menuruni bukit itu didominasi oleh jalur yang curam dan melewati perkebunan warga yang tampak sepi. Hanya ada satu atau dua orang saja yang tampak sedang membabat rumput-rumput liar untuk pakan ternak. Ada pemandangan yang tidak biasa saat dalam perjalanan menuju perkampungan di mana Iwan yang biasanya suka bercanda saat itu terlihat tidak banyak bicara. Iwan hanya berjalan dengan raut wajah masam, sangat kontras dengan kebiasaannya yang selalu saja banyak bicara. Dia sudah mati kutu lantaran kenyang diceramahi oleh semua temannya. Sekitar 15 menit kemudian, rombongan itu pun tiba di perkampungan. Sesampainya di satu tempat yang terdapat beberapa rumah dengan dinding yang masih terbuat dari anyaman bambu, Masto secara tidak sengaja melihat Bapak Parubaya yang kemarin sore memberikan petunjuk ke arah sumur. Ya, si bapak tadi terlihat sedang duduk di beranda rumah sambil menghisap rokok kreteknya. Segera saja Masto merubah arahnya demi bisa menghampiri si bapak tadi. Juli dan rombongan lainnya tampak tidak memperdulikan Masto. Mereka tetap melangkahkan kaki keluar area perkampungan. "Assalamualaikum Pak, saya Masto yang kemarin sore bertemu Bapak," ucap Masto ramah seraya menjulurkan tangannya.
Alih-alih berharap uluran tangannya disambut, nyatanya Masto hanya mendapati lelaki tua itu menoleh perlahan ke arah wajahnya dengan tatapan heran. Keinginannya untuk berjabat tangan pun tak digubris si bapak. "Saya Masto, Pak, yang kemarin kemah di atas sana tuh." Sekali lagi Masto menyapa penuh hormat dengan harapan si bapak mengingatnya. Tapi lagi-lagi lelaki tua itu hanya mengerenyitkan dahi sambil meletakkan rokok kreteknya di tepian amben bambu yang sudah terlihat rapuh. "Maaf, Masto yang mana?" Si bapak mulai memperdengarkan suaranya yang parau. Masto sedikit heran dengan si bapak yang kini dianggapnya pelupa padahal usianya mungkin belum menjejak 60 tahun. "Saya Masto yang kemarin nyari sumber air bersama teman saya. Kan bapak yang nunjukin arahnya sumber kepada kami," jelas Masto. "Dan saya cuma mau berterima kasih pada bapak karena sudah memberitahukan kami letak sumber air. Sekali lagi saya mau pamit pulang." Tambahnya lagi, kali ini ekspresi si bapak tadi malah semakin bingung saja. "Barangkali kamu salah orang. Kemarin itu saya seharian ada di rumah. Lagi pula sudah lama saya tidak pergi ke ladang karena sakit," jawab si bapak yang membuat Masto terkejut. Mendengarkan hal itu, Masto pun hanya bisa terdiam. Mendadak, jantungnya jadi berdegup kencang dalam benaknya. Siapa bapak yang kemarin? Pikirannya mulai berkecamuk dengan disertai perasaan yang mulai gundah. Padahal secara tampilan fisik ia yakin betul kalau yang kini ada di hadapannya adalah orang yang kemarin ditemuinya di kaki bukit dan di sekitar area berkemah. Tidak mungkin ia salah orang. "Ah, baik Pak, kalau begitu saya minta maaf karena mungkin salah orang," ucap Maso tersenyum seraya berpamitan. Dengan masih diselimuti perasaan yang janggal, ia pun lalu berbalik badan dan meninggalkan si bapak tua tersebut. Ia mempercepat langkahnya demi bisa menyusul teman-temannya yang kini sudah berada cukup jauh di depan. Setelah ia berhasil bergabung dengan rombongan, ia pun lantas berjalan di sebelah Juli yang terlihat sedang asyik menghisap rokok. "Barusan dari mana lu?" tanya Juli singkat. "Nanti aja gue ceritain kalau udah sampai Jakarta," timpal Masto yang tetap berjalan dengan wajah agak menunduk. Juli mengangguk dan tidak sama sekali berniat untuk mencari tahu, meski sepertinya ia sedikit sudah banyak tahu apa yang akan hendak diceritakan oleh Masto. Menjelang asar, kesembilan pemuda itu pun akhirnya tiba di kota Jakarta dengan selamat. Semuanya kompak tidak langsung pulang ke rumah masing-masing, namun mampir dulu di rumah Juli dan Usman sambil menikmati segarnya es Orson dengan aneka warna. Satu persatu mereka pun menceritakan kembali apa-apa saja yang mereka alami ketika di sana. Masto tidak lupa menceritakan sosok lelaki parubaya yang ia temui di kaki bukit ketika sedang mencari air hingga pertemuannya dengan bapak-bapak lumpuh yang ia temui ketika baru saja turun ke perkampungan. Eros terperanjat setelah mendengar penuturan dari Masto. "Tuh kan, apa gue bilang? Itu bapak-bapak pasti dah bukan orang. Lu sih kagak percaya," ujar Eros. "Ya jelas kagak percaya lah. Lu kan lihat sendiri, itu bapak-bapak ada bayangannya. Kakinya juga napak ke tanah." Masto membela diri. Tidak sampai di situ. Akhirnya, Juli pun membeberkan pengalamannya ketika ia juga menemui orang yang tampilannya serupa dengan bapak-bapak yang ditemui Masto dan Eros. "Gue juga ketemu sama orang yang barusan lu maksud. Ciri-cirinya sama persis kayak yang barusan lu sebutin. Pakaian serba hitam plus ikat kepala," ujar Juli. Ia pun kembali melanjutkan ceritanya. "Selesai gue misahin kayu kering sama kayu basah, tahu-tahu di belakang gua udah ada si bapak tadi lagi duduk-duduk di bawah pohon randu. Padahal sebelumnya di tempat itu nggak ada siapa-siapa. Nah, terus lu tanya gak dia dari mana atau lagi ngapain?" Celetuk Nanang penasaran. "Agak, orang nongol aja misterius gitu, mendingan gue diemin," balas Juli. "Ya jelas misterius lah. Lah ikut demit, duduang," saut Nanang bersemangat. "Bukan, so tau lu," bantah Juli tegas. "Ya kalau dia sebangsa demit pasti bakal ada reaksi saat berdekatan sama manusia. Tapi nyatanya pas dia muncul gue sama sekali kagak ngerasain ada perasaan takut, apalagi merinding," jelas Juli lagi. Kali ini Masto sepakat dengan ucapan Juli sebab
Ia pun sama sekali tidak merasakan takut atau ada sesuatu yang mengintimidasinya ketika berjumpa dengan si bapak misterius itu. Udah, biarin aja. Mungkin emang dia penghuni tempat itu. Kalau perihal semalam kita diteror jurik ya, itu emang murni kesalahan kita, ucap Masto. Lulu pada yang salah, gue sih kagak. Lagian gue heran, kenapa sih setiap camping harus pakai acara mabok? Timpal Nanang jengkel. Eros tuh yang bawa. Dari dulu juga yang suka bawa nokipan cuma dia, saut Iwan yang dengan segera memancing Eros untuk menanggapi ucapannya. Alah, lo minum paling banyak, pakai nyalain gue segala. Dah, risik, gak usah bahas mabok di sini. Nanti nyak gue denger bisa berabe urusan. Usman menengahi sembari melirik ke arah dalam rumah, khawatir jika obrolannya terdengar oleh sang ibu. Betul, apa yang udah kejadian ya udah, kita bisa buat pembelajaran. Intinya, dimanapun kita berada, kita wajib jaga adab sama tata krama, saut Masto dengan diikuti anggukan teman-temannya. Nah, khusus bakal lu nih Wan, untuk kedepannya, kalau lu masih kagak bisa jaga omongan, ya terpaksa kita orang kagak bakalan ngajak lu lagi, tegas Juli mengultimatum Iwan. Mendapati itu, Iwan pun hanya terdiam dan hanya mengangguk saja. Akhirnya, setelah tuntas dengan obrolan-obrolan yang lumayan panjang, Nanang, Keli, Masto, Anton, Eros, Iwan, dan Icang pun meninggalkan rumah Juli dan Usman untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Impian mereka untuk berkemah di Gunung Halimun harus kandas lantaran Usman yang gagal membawa teman-temannya itu ke lokasi yang seharusnya. Gairah mendaki Usman kala itu terlalu menggebu-gebu sehingga ia mengabaikan hal kecil seperti lokasi dan rute kendaraan umum yang akan dinaiki. Ini seharusnya bisa menjadi pembelajaran bagi kita agar sebelum memutuskan untuk bepergian terlebih dahulu, kita wajib mengetahui atau kalau perlu diobservasi dulu tempat yang akan ditunjuk. Ya, pamanku yang satu itu sepertinya memang tidak ada bakat untuk menjadi seorang tour guide. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Bang Aldi ya. Wah, Bang Aldi di Bogor. Terima kasih atas kiriman kisahnya yang sangat luar biasa. Dan Bang Aldi ini pernah juga ya dulu kirimkan kisah ke kita, yaitu perjalanan pulang selepas senja. Dan keren-keren banget kisahnya ya. Dan kisah kali ini adalah kisah yang didapat dari Bang Aldi dari paman-pamannya. Ini teringat tahun 90-an, anak-anak camping di tahun-tahun itu ya, 90-an. Tasnya masih Alpina ya kan, masih pakai parafin, udah gitu tendanya tuh belum ada tenda dum kayak sekarang ya. Ada mungkin tapi hanya ya orang-orang standar masih pakai tenda biasa lah. Jadi kebayang kayak flashback ke masa lalu gitu ya. Dan luar biasa sekali, banyak sekali makna hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Salah satunya yang pasti menjaga ucapan, menjaga tingkah laku ya. Karena kalau ketika kita sudah mabuk-mabukan, otomatis ucapan jadi nggak terkontrol, apalagi di tempat yang asing, di tempat yang baru. Ini di daerah Pelabuhan Ratu lagi kan, aura mistis masih kental banget. Dan sebelumnya sudah diberitahukan sebelumnya oleh salah satu warga, tapi mereka mengabaikan. Dan yang masih menjadi misteri di sini sebenarnya adalah sosok bapak-bapak ya, tua ya, yang sudah mengingatkan, yang mana sudah beberapa kali ditemui, tapi ternyata pas terakhir ditemui bapak-bapak ini kondisinya lumpuh. Jadi kalau menurut prediksi saya sih, yang jelas ini adalah sosok penunggu di situ yang menyerupai warga yang ada di sekitar. Dan yang ketika terakhir ditemui itu bapak-bapak tua beneran, yang mana dia sakit dan dia tidak mengenali siapa mereka. Jadi overall kisahnya luar biasa banget. Bang Aldi, terima kasih atas kisahnya dan ditunggu-tunggu lagi kisah berikutnya yang pasti tidak kalah serunya. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman, para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia bersama kami, yang sudah selalu mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu tambah bersemangat untuk berkarya di setiap harinya. Dan untuk yang suka dengan video barusan, silakan bisa diklik tombol like-nya dan bisa di-share, boleh juga ya. Link videonya bisa di-share ke teman-temannya agar teman-teman yang lain juga ikut terhibur.
Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Bercerita kami upload di setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman ya yang ingin seperti Bang Aldi yang kisahnya bisa dibawakan di sini, silakan bisa mengirimkan kisahnya yang berdasarkan kisah nyata dari pengalaman pribadi, bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan buat yang mengirimkan kisah, yang sudah mengirim kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.